Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Sahidah dari kelas AK 205 dari prodi Akuntansi PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Analisis Ekonomi Makro Amerika Serikat pada tahun 2022. Kondisi atau outlook perekonomian inflasi, kurs, dan PDB Amerika Serikat tahun 2022. Yang pertama ada inflasi. Kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Kemudian, data inflasi Amerika Serikat menunjukkan variasi yang signifikan pada tahun 2022. Tren umum menunjukkan fluktuasi tahunan dalam tingkat inflasi dengan beberapa tahun mengalami lonjakan yang signifikan mencapai 8%. Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ketidakstabilan pasar, kebijakan moneter, dan peningkatan permintaan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ada kurs. Nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. Nilai tukar terbagi menjadi dua, yaitu nilai tukar real exchange rate, kemudian tingkat bunga yang dikoreksi dengan efek inflasi, dan nilai tukar nominal, tingkat bunga yang biasanya dilaporkan tanpa adanya koreksi dari efek inflasi. Kemudian di sini ada kurs Amerika Serikat pada tahun 2022. Pada bulan Januari, kurs mencapai 14.381. Kemudian Februari mencapai 14.371. Kemudian pada bulan Maret mencapai 14.349 dan pada bulan April yaitu 14.418. Pada bulan Mei 14.544. Kemudian bulan Juni 14.848. Pada bulan Juli 14.958. Kemudian Agustus 14.875, September 15.247, dan Oktober 15.542. Nilai kurs USD ke IDR mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, meskipun terdapat variasi tahunan dalam nilai tukar. Terlihat adanya tren umum kenaikan nilai tukar seiring berjalannya waktu. Puncak tertinggi nilai tukar terjadi pada tahun 2022, di mana nilai tukar mencapai level tertinggi dalam rentang waktu yang diamati. Kemudian berikutnya ada produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama, produk domestik bruto adalah total produksi dari suatu negara hanya menghitung total produksi tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Data PDB Amerika Serikat dalam harga konstan menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang umumnya positif. Momentum positif ini berlanjut pada tahun 2022 sebesar 87.288.146 rupiah dengan terus meningkatnya PDB Amerika Serikat. PDB Amerika Serikat cenderung lebih stabil dan konstan. Bahkan, persentase penurunan selama pandemi COVID-19 juga lebih kecil. Analisis ini masuk akal karena Amerika Serikat memiliki ekonomi yang lebih kuat dan maju. Kemudian, neraca pembayaran dan perdagangan, kondisi ekspor dan kondisi impor pada tahun 2022. Yang pertama ada neraca perdagangan.
yaitu jumlah ekspor suatu negara dikurangi jumlah ekspornya, jumlah impornya, juga disebut ekspor neto. Kemudian, ekspor dan impor. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa suatu tahun tertentu. Menurut Susilo, impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Terdapat pola peningkatan dan penurunan nilai ekspor dan impor Amerika Serikat yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Pada tahun-tahun tertentu, terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai ekspor dan impor seperti pada tahun 2022. Total ekspor barang dan jasa mencapai 3.097 miliar US dan impor sebesar 3.957,8 US. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemulihan ekonomi global setelah periode ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga produk-produk energi. Kesimpulannya, Amerika Serikat unggul dalam populasi dari segi ekonomi dan perdagangan, serta dalam hal PDB. Menghadapi dinamika yang kompleks, mencerminkan tantangan global dan domestik. Inflasi yang mengalami lonjakan signifikan sehingga menyentuh angka 8% menunjukkan bahwa tekanan harga akibat pemulihan pasca pandemi. Inflasi ini menandakan kelemahannya daya beli dan menjadi indikator utama dari gejolak moneter yang terjadi. Nilai tukar USD menguat hingga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2022, mencerminkan dominasi dolar sebagai mata uang global serta merespon pasar pada kebijakan suku bunga yang agresif untuk meredam inflasi. Selain itu, PDB Amerika Serikat tetap menunjukkan tren positif, menandakan bahwa ekonomi Amerika Serikat memiliki daya tahan yang kuat, membuktikan kestabilitasnya meskipun menghadapi tekanan eksternal dan internal. Tetapi, neraca perdagangan dan pembayaran Amerika Serikat tetap menunjukkan defisit yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor barang, terutama energi, barang konsumsi, dan teknologi. Upaya meningkatkan ekspor belum mampu menyeimbangkan neraca secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.